Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Pertama-tama mari kita mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini dengan inayah, izin, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kita kembali telah melakukan ibadah maghrib bersama dan nilai-nilai keimanan kita telah kita ungkapkan dengan penuh kejujuran, dan insya Allah jiwa raga kita merasa puas telah menunaikan satu kewajiban, dan batiniah kita itu merasa nyaman. Ini semuanya karena anugerah dan kasih sayang Allah yang harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian-kajian berkenaan dengan fikih ibadah. Masih banyak tersisa yang telah kita kaji pada kesempatan lalu tentang hukum tatanan kurban. Ini perlu kita khususkan saat ini karena sudah dekat waktunya dan banyak hal-hal yang memerlukan waktu untuk menjelaskan hal ini, dan saya kira belum tuntas kita jelaskan dan kaji pada kesempatan lalu. Saya ingatkan kembali bahwa sebaik-baik cara mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah pada kita dari detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, adalah mengungkapkannya dengan cara berkurban. Dan itu mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli li rabbika wanhar. Ya. Beribadah salatlah kepada Tuhanmu Muhammad dan memotonglah hai Muhammad binatang kurban. Jadi memotong ini adalah wujud ungkapan rasa syukur atas nikmat hidup. Bukan dengan cara-cara yang diciptakan oleh manusia. Ya, walaupun yang diciptakan oleh manusia itu selama tidak melanggar syariat Islam, itu boleh saja menciptakan cara mensyukuri nikmat Allah. Ya, undang teman-teman makan, bersedekah misalnya, atau mengungkapkan kegembiraan dengan berziarah ke sahabat-sahabat, menyambung tali silaturahim. Itu semuanya berbagai cara. Ada yang berpuasa, mengungkapkan rasa syukurnya pada Allah. Apapun itu yang kita pilih, tetapi yang mu'tabar di sisi Allah adalah berkurban. Itu yang paling utama. Selain manfaatnya, saya ingatkan kembali bahwa di takfiri sayyiat, pernah ada kesalahan di masa lampau, di masa lalu pada seseorang yang sudah tidak kita ingat lagi, mereka-mereka yang tidak bisa ketemu dengan kita lagi disebabkan karena uzur tetap meninggal misalnya, atau uzur sementara berada di tempat lain, atau sama-sama sibuk tidak bisa ketemu. Itu dengan berkurban itu semuanya tertutupi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kekurangan ibadah kita juga begitu. Kita kurang ibadah, kurang khusyuk, kurang memenuhi syarat dan rukunnya dan seterusnya dari berbagai ibadah. Itu juga cara mengungkapkannya adalah membalasnya, dan cara menebusnya dengan cara berkurban. Nah, ini tiga hal utama ini harus kita camkan tentang pentingnya kurban. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang disunahkan bagi orang yang ingin berkurban, meniatkan berkurban, yaitu menunjukkan kepada Allah dan kepada diri sendiri bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh dan bersiap untuk berkurban. Yang kepada Allah yaitu kita siap-siapkan rezeki. Kemudian pada diri sendiri termasuk orang lain juga tidak apa-apa. Ya. Pada diri sendiri yaitu mulai menyiapkan binatang kurban kita. Kalau pada zaman dahulu yaitu mulai membeli, merawatnya, dan mempersiapkannya. Bahkan Nabi SAW membawa binatang kurbannya ke rumahnya. Di belakang rumahnya dipelihara oleh istrinya Aisyah. Bahkan Aisyah itu membuatkan kalung-kalung, dikalung-kalungi, dibersihkan, bukan semata karena merawatnya itu, karena dia butuh perawatan, bukan semata, tapi itu adalah satu kesungguhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman sekarang ini barangkali daftar ke kasih uang muka dulu kepada penjual kambing atau apa. Kalau ke panitia. Kalau mau langsung penjual kambing. Ada juga kebiasaan orang pergi ditandai, dikasih tanda berbagai macam cara. Ini adalah bagian daripada ar-raghbah, isti'dad lil qurbah wa izharur raghbati fiha. Kesiapan berkurban dan memperlihatkan keinginan. Fayakunu lahu ajrun wa sawab. Pahalanya besar. Jadi belum kita berkurban sudah berpahala ini. Tulis nama saya, insyaallah berkurban. Gitu. Wa yujalliluha kal haji. Jadi yang muncul itu wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu adalah bukti tanda hatinya takwa. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah disunatkan bagi yang ingin berkurban apabila sudah masuk 1 Zulhijjah. Makruh hukumnya memotong rambut dan kuku atau bagian dari tubuhnya, menghilangkan bagian dari tubuhnya. Rambut alis apa biarkan dia, kumis, jenggot, bulu ketiak enggak usah dipotong. Al-ana semuanya. Tapi makruh. Siapa yang berpandangan makruh? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan separuh murid-muridnya Imam Ahmad, separuh murid-muridnya Imam Ahmad. Jadi berarti jumhur ulama.
separuhnya murid-muridnya Imam Ahmad, kan separuh ya berarti ada separuh yang lain, itu mengharamkan. Jadi mengharamkan itu hanya separuh daripada murid-murid Imam Ahmad. Ya. Dia mengatakan kalau ada orang yang mau berkurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka hendaklah jangan potong kuku, jangan potong rambut. Haram hukumnya. Dia bilang gitu. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan separuh murid-muridnya Imam Ahmad yang lainnya mengatakan makruh hukumnya. Artinya kalau nak potong ini tidak apa-apa, Ji. Tetapi kalau tidak dipotong dapat pahala. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, "Idza ra'aitum hilalatil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Ya. Diriwayatkan oleh banyak kecuali Imam Bukhari. Ya. Dan Imam Muslim termasuk meriwayatkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak kecuali Imam Bukhari, tetapi Imam Muslim ikut meriwayatkan. Ya. Jadi kuat sekali hadisnya ya. Dikatakan jika kalian, kata Rasulullah SAW, jika kalian telah melihat munculnya bulan hilal, hilal itu adalah bulan sabit, dan ada yang mau berkurban, berarti ada juga yang tidak mau ya. Ada yang mau berkurban, berarti ada juga yang tidak mau. Ada yang mau berkurban di antara kalian, janganlah memotong rambutnya dan memotong kukunya. Kata-kata janganlah itu adalah larangan. Larangan di sini menurut Imam Malik dan Syafi'i makruh. Ya, menurut separuh murid Imam Ahmad haram. Menurut Imam Hanafi, belum kita sebutkan ya, bahwa tidak makruh. Walam yaral hanafiyatu karahata ma dzukir. Ya. Kalau imam tidak makruh, jadi tidak makruh, tidak juga sunnah, tidak ada apa-apa. Boleh tidak memotong, boleh tidak. Tidak ada makruh-makruhnya. Imam Hanafi, ya. Tapi Imam Ahmad separuh muridnya, jadi nanti mungkin suatu saat ada kita akan dengar apakah itu penjelasan dari siapa atau siapa. Oh, tidak boleh memotong ini. Kata tidak boleh itu dikasih catatan. Tidak boleh itu artinya makruh atau haram. Kalau dia bilang haram berarti itu separuh pendapatnya murid dari Imam Ahmad. Kalau dia bilang makruh berarti Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau tidak makruh tidak ada apa-apa, ya. Berarti itu pendapatnya Imam Hanafi. Sekarang dalilnya tadi sudah kita bacakan yang makruh. Nah, sekarang dalil yang didalilkan oleh jumhur ulama tadi bahwa ya itu tidak haram memotong kuku, artinya makruh tidak apa-apa kan tidak haram. Kemudian Hanafi juga seperti itu. Adalah bahwa Aisyah radhiyallahu taala tidak mengakui hadis itu. Ya, maksudnya tidak pernah dengar. Jadi ada hadis bahwa jangan potong kuku, malah heran itu Aisyah. Oh, adakah hadis itu? Nah kan tanda tanya besar. Oh, ada. Di mana Nabi ucapkan? Oh, itu di suatu tempat. Tapi di rumah kok tidak pernah Nabi sampaikan itu. Kalaulah itu memang diharamkan, maka tentu diharamkan di luar, diharamkan juga di rumah ya. Ya, begitu. Nah, kata Aisyah, kuntu ufattilu kalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa yukalliduha biyadihi, summa yab'atsu biha wa la yuharrimu alaihi syai'un halallahu Allahu lahu hatta yanharal hadiah. Kata Aisyah, dulu itu tugasku adalah membuatkan kalung-kalung untuk kurban atau hadiunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah selesai, Nabi ambil itu kalung itu. Nah, Nabi kalungkan. Begitu perhatiannya Nabi kepada namanya kurban dan hadi yang mau dipotong dalam rangka ibadah ini. Lalu setelah itu Nabi mengirim dari rumah ke tempat penyembelihan. Tapi Nabi tidak pernah mengharamkan sesuatu, potong kuku dan seterusnya, yang semacam itu. Sampai dipotong itu, tidak ada apa-apa. Artinya, tegaslah pernyataan daripada jumhur ulama bahwa memotong kuku dan memotong rambut hukumnya sebaiknya jangan. Itu pesannya. Ya. Baik, adalah tentang pembagian daripada binatang, daging binatang kurban. Dalam Al-Quran dikatakan al-qani'a wal mu'tarrah. Al-Quran mengatakan beri makanlah kepada dari binatang kurban itu atau binatang hadyu. Hadyu itu yang dipotong bagi orang yang sesuatu yang dihadiahkan untuk tanah haram. Itu sama persis hukumnya dengan hukum kurban. Jadi kalau apa yang menjadi hukum kurban itu juga menjadi hukum hadyu. Ya. Beri makanlah. Jadi suruh beri makan. Wa kulu minha, makanlah dulu, makanlah. Makanlah. Jadi orang yang berkurban diperintahkan untuk memakan binatang kurbannya. Wa at'imu, dan beri makanlah al-qani'ah wal mu'tar. Fakir miskin yang menutupi kefakirannya dan fakir miskin yang terang-terangan mengumumkan kefakirannya, itu yang suka minta-minta. Yang pertama tadi, yang tidak suka minta-minta, tidak ada orang tahu dia kalau dia itu orang miskin dan fakir. Nah, makanya kita harus jeli-jeli melihat. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak suka minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian tahu ya melalui ciri-ciri saja, ya, tanda-tanda saja. Mereka tidak kita kenal. Nah, itu juga dikasih daging. Dan yang suka minta-minta, yang tarik-tarik baju kita, tarik-tarik apa, menghalangi kita, yang kita anggap dalam tanda petik mengganggu. Kadang-kadang dia kata, dikasih juga itu daging. Itu perintah Al-Quran. Artinya binatang kurban itu boleh dimakan, boleh disedekahkan, dan boleh dihadiahkan. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan, kulu wa at'imu gair, makan dan beri makan juga yang lain. Nah, yang lain itu adalah selain dari diri kita yang berkurban. Yang lain masuk semuanya. Tidak pandang bulu ini kalau kasih semuanya. Tetapi kalau mau bagi-bagi, ya lebih bagus diutamakan yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kita itu yang perhatikan mereka. Mungkin yang tidak beriman kepada Allah diperhatikan oleh kelompoknya. Jadi kelompok. Makanya kita ada perhatian kepada orang beriman itu lebih besar, harus kita tunjukkan karena kita beriman juga kepada Allah. Nah, itu ada pertimbangannya tersendiri dalam Al-Quran. Contohnya begini, Nabi dulu itu terima tamu. Tamu itu pembesar Quraisy yang menurut perhitungan Nabi ini kalau masuk Islam ini lumayan ini. Bagus ini. Mungkin banyak bisa ngikutin. Tapi yang jelas, walaupun dia pembesar, dia belum beriman. Dia belum beriman. Disambutlah oleh Nabi. Tiba-tiba ada seseorang yang beriman, butuh sekali bertanya kepada Nabi, dan dia buta juga orangnya. Ya. Tiba-tiba, ya Rasulullah, saya mau tanya. Kata Nabi saat itu belum ada ayat turunnya. Nabi, tunggu aja sebentar, kan kita sama-sama aja terus. Itu kan azannya Nabi ini. Sama-sama Nabi terus. Tunggu biar setelah tamu itu. Wah, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi. Allah, abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi
bermuka masam, Nabi berubah mukanya. Jangan dulu nanti. Padahal yang lebih utama di antara mereka adalah yang beriman kepada Allah. Ya. Lebih baik itu yang dilayani daripada ini yang belum pasti keimanannya walaupun tidak ada wahyu, ya. Nah, itu tadi ya. Jadi pembagian itu kita utamakan orang yang ada hubungan emosional dengan kita, tetangga yang kita kenal dengan sejawat. Kemudian bisa dihadiahkan. Kemudian ada hadis lain mengatakan wa kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Jadi boleh dimakan, boleh disimpan, boleh disedekahkan. Ya. Cuma begini, yang disimpan itu terlalu lama, lebih besar pahalanya kalau dikeluarkan. Jadi kalau mau banyak pahalanya, jangan lama-lama di kulkas. Cepat-cepat harus diantarkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi hukum penting ini. Kurban ini sebenarnya seseorang itu kalau mau cari afdalnya, beli sendiri, rawat sendiri, potong sendiri, bagi-bagikan sendiri. Selesai. Mau cari afdalnya seperti itu. Ketika itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, maka masuklah satu pintu transaksi dalam syariah, namanya fikhu muamalah, hukum taukil al-wakalah, hukum perwakilan. Maka orang yang ingin berkurban, terutama ibu-ibu yang takut melihat tanduk, yang takut melihat darah, yang takut kepada binatang, ya, maka berkurban boleh dititip dan diberikan perwakilan. Nah, itulah mungkin asal usulnya terjadi mengapa ada orang yang menjadi perwakilan. Itu ada kelompok, ada masjid juga. Nah, ketika kita menitipkan kepada panitia yang ada di sekitar kita, apakah panitia masjid atau lainnya, maka yang terjadi adalah hukum perwakilan. Sekarang apa yang diwakilkan? Yang pertama, belikan saya, pilihkan saya, potongkan saya mau makan juga, berarti kasih kak juga, boleh juga Anda makan, pasti begitu ya. Ya. Kalau saya yang mewakilkan itu boleh saya makan, maka status saya boleh memakannya pasti diwakilkan juga. Boleh juga dia makan. Ya. Kecuali kalau ada ketegasan, saya mau makan, kau jangan. Nah, itu tidak boleh, itu kalau begitu haram hukumnya. Tapi kalau selama dia wakilkan, dia diam, berarti masuk. Bagikan setelah itu. Bersihkan juga kotorannya, banyak. Pokoknya aman, tentram semuanya. Amanah ini apabila sudah berpindah ke tangan ini, maka apa yang dilakukan oleh panitia itu atas namanya orang. Ya, full. Dan ditunaikan, dibagikan kepada mereka yang berhak, itu juga. Ya. Ada satu kejadian pada zaman Nabi, waktu Nabi di Mina. Itu 63 ekor jumlahnya dipotong oleh Nabi. Sementara yang mau dipotong itu jumlahnya lebih 100. Ya. Dan tidak semua sahabat mau memotong. Ia memotong cuma 2 orang. Yaitu Nabi Muhammad dan ada Ali. Ali, sini dekat-dekat kau. Jangan terlalu jauh. Siap ya Rasulullah. Jadi diam aja Ali. Nabi potong 1, 2, 3 sampai 63 ekor. Setelah selesai, Ali, sisanya kamu selesaikan. Siap ya Rasulullah. Diselesaikan sama Ali. Selesai. Yang mana lebih banyak? Yang tersisa atau yang lebih banyak yang sebelumnya? Nabi lebih banyak potong
daripada yang tersisa. Sisanya sedikit. Kalau misalnya kita potong 2 ekor, sisanya Anda. Wah, lebih banyak yang sisa. Rasulullah SAW tidak begitu. Dipotong sampai betul-betul tenaganya keluar banyak, Nabi sampai dianggap bahwa ini tinggal sedikit, selesaikan. Nah, Rasulullah SAW setiap bagian daripada kurban yang dipotong itu diambil secuil, bukan sekilo Pak ya. Jadi kurbannya sebulan diambil secuil, simpan. Kurbannya sebulan diambil secuil. Secuil satu suap mungkin ya, simpan. Jumlahnya sampai lebih daripada 100. Baru itu yang secuil itu dimasak. Nah, dimasak. Setelah dimasak diperbanyak airnya. Nabi ambil keberkahannya itu kurban, airnya jadi ambil, kemudian diminum. Bukan dagingnya dia makan, airnya diambil. Kemudian Ali juga ambil minum airnya, sampai dimakan. Nah, itu kalau itu terjadi sama panitia juga, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, saya ambil gini, boleh nggak saya makan ini? Kan sudah terjadi perwalian. Rasulullah SAW memotong sebagai mewakili semua yang dipotongkan. Jadi boleh apa boleh? Ya boleh. Ya boleh. Kecuali kalau ada satu jamaah interupsi. Saya tidak izinkan itu dimakan. Jadi terpaksa mami panitia makan lontong mami makan tanpa ada apa-apanya. Ya, karena tidak diizinkan. Tapi ini contohnya hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Seperti itu. Ada kejadiannya. Nah, ini kan lagi rame itu di internet ya, ada yang seperti itu kan. Tidak boleh. Kita hargai pendapat seperti itu, tapi kita dapatkan bukti ini dalam kitab-kitab fikih. Ternyata Rasulullah SAW makan dari semua itu. Ya, ya. Baik. Kemudian jadi pembagiannya itu ada yang bisa dimakan oleh kita. Nah, apa yang tidak bisa dimakan? Ternyata para ulama juga menyoroti. Nah, ada orang yang bersumpah demi Allah, saya berkorban tahun ini. Ya, belum dibahas waktu kurban itu dia bersumpah. Dan itu semuanya di jalan Allah. Kalau semuanya di jalan Allah, berarti tidak ada milikmu. Ya. Kalau tidak ada milikku, jangan kau makan. Menurut Imam Syafi'i, haram hukumnya makan bagi orang yang bernazar seperti ini. Jangan makin bernazar. Bilang saja insya Allah kalau ada rezeki ya kita berkurban. Nah, dengan insya Allah kalau ada rezeki berkurban kita bisa makan, kita bisa simpan-simpan juga. Iya. Kita bisa simpan-simpan kalau ada tamu-tamu baru kita ini kan. Nah, ternyata daging kurban itu spesial karena keluar dari ketakwaan, disembeli dengan penuh hati-hati, doanya Pak Imam bertubi-tubi, kemudian itu lebih enak rasanya daripada ini. Ya. Nah, ada lagi ketentuan yang lain. Di dalam berserikat ya. Saya ingatkan kembali bahwa ketika kita ingin memotong 1 ekor sapi, itu biasanya untuk 7 orang. Bisa juga untuk 1 orang itu sapi, bisa. Kalau sudah 1 ekor sapi untuk saya saja sendiri, bisa. Ya. Tapi kalau untuk 7 orang kan bagus juga ya. Kalau untuk 7 orang, jadi 7 orang kendaraannya nanti menuju kan punya kendaraan masing-masing. Ya, menolong yang lain tidak punya kendaraan ya. Iya. Jadi 6 orang, apabila ada 6 orang yang niatnya itu ingin berkurban, tiba-tiba ada 1 orang niatnya, saya sudah kurban di tempat lain, kurban toma di kampungku. Jadi 2 kurban kurban sunnahnya. Ada lagi panitia yang hubungi atau panitia bukan di masjid, panitia
Ini kurang satu, ini kurang satu. Dia orang kaya. Oh iya, kebetulan di rumah tidak ada mie daging. Ya, sudah saya ikut patungan. Satu. Patungannya niatnya bukan untuk kurban, tapi mau jadi daging. Nah, bagaimana dengan hukum status hukumnya hal seperti ini? Ya, menurut Imam Hanafi disampaikan bahwa kalau begini tidak sah. Hukumnya kalau ada yang terselip. Makanya kalau ada 7 orang yang berkurban dalam satu sapi, minimal ditanya, oh, ini uang apa Pak? Kurban, kurban, kurban ya. Yang penting ada kata kurban keluar dari mulutnya. Ini apa Pak? Jadi tahu gini, saya mau pergi ke masjid mau kurban, tapi dipancing lagi, Pak, ini uang apa ini? Kurban, oh ya. Atas nama siapa kurbannya? Atas nama fulan. Berarti kurban sampai 7 aman. Tetapi kalau kurban yang satu ini, ya kasih masuk nama aku, kasih cukup saja. Bukan untuk kurban, dia mau daging. Sah juga dimakan. Menurut Imam Hanafi, batal kita semua yang 6. Karena dia hanya dalam satu jiwa, kenapa ada 2 niatnya? Ya, kenapa ada satu niatnya kurban, satu niatnya bukan untuk kurban. Jadi itu begitu. Cuma Imam Syafi'i mengatakan sah itu kalau begitu. Biar juga begitu tidak apa-apa. Sah. Kenapa? Karena namanya qismatu ifrazin. Perbagiannya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk kurban, tapi yang ketiga itu dia bilang saya untuk dagingmu. Ya. Yang keempat saya untuk kurban. Itu sudah terbagi sendiri di sisi Allah. Waktu dipotong juga Allah sudah bagi. Sudah tidak apa-apa. Nah, perbedaan kedua pendapat ini di kalangan ulama ada gunanya sama sekarang ini. Luar biasa ada gunanya. Ternyata Pak, ya, kalau hari raya Idul Adha begini, hari raya daging ya, hari daging internasional, maka ada juga beberapa instansi dan perusahaan ikut ingin bagi-bagi daging. Jadi diutuslah dari perusahaan tertentu 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, ya. Nah, ini mau dipotong ini atas nama siapa? Misalnya Pertamina, masa Pertamina yang berkorban? Ya, PLN misalnya, atau Pemda. Kemudian ada orang titip nama ya, tidak boleh titip nama. Jangan-jangan bosnya dikasih masuk namanya. Boleh masuk ke wadosnya, tapi ini uangnya uang dari kantong. Kurba itu adalah pendekatan kepada Allah. Keluarkan hartamu yang kau miliki, yang kau risau kalau dia hilang. Itu di jalan. Tapi itu tidak risau hilang karena dari kas negara. Oh, jangan. Iya. Bukan kurban namanya itu. Tetapi daging yang diikutkan dalam peristiwa kurban. Boleh apa? Tidak boleh. Boleh. Boleh diikutkan. Kalau bercampur, itu ada pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak apa-apa. Itu qismatu ifras. Artinya kalau bercampur dagingnya tidak apa-apa. Bercampur orang juga tidak apa-apa. Tapi kalau Imam Hanafi dia bilang, oh tidak itu. Batal gitu kurbannya. Jadi kalau kita mau hati-hati ambil pendapatnya Imam Hanafi. Katakan, semua yang 7 ini sudah mau kurban? Iya. Kemudian kalau Imam Malik itu mengatakan begini, hendaknya yang berkurban itu saling mengenal. Ya, harus ada hubungan emosional, tetangga si fulan. Sama-sama pengurus, boleh. Sama-sama teman sekolah, boleh. Atau teman iya, enggak Pak, tapi dikenal. Jangan tidak sampai ke ini siapa. Kenapa? Itulah tadi manfaatnya tadi itu. Ya, bukan yashtarit di sini di Imam lebih bagus kalau ada hubungan darah. Lebih bagus lagi. Bapak, anak, ponakan, tante, nenek, kakek begitu. Lebih bagus begitu. Itu pendapat Imam Malik, ya. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i enggak apa-apa biar tidak ada hubungannya. Ada orang mampir di sini, kurang satu, saya mau kurban juga. Siapa nama tak? Si fulan. Sudah itu ditanya di mana kita tinggal tidak tahu. Ya, tidak apa-apa. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya untung ada perbedaan ulama ini. Coba kalau tidak ada pendapatnya Imam Syafi'i, boleh enggak itu
kurbannya orang yang tidak dikenal tadi tiba-tiba datang atau mengirim dari instansi tertentu. Iya. 1 ekor sapi atas nama siapa? Wah, malu-malu toh kalau atas nama direkturnya, malu-malu direkturnya. Ya sudahlah atas nama koperasi misalnya. Ya bagaimana cara memotongnya? Bismillahirrahmanirrahim, potong saja. Ya, semua yang dipotong dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh dimakan. Ya, yang penting binatangnya binatang halal dimakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa seperti itu. Ya, tetapi kalau kurban, ya hendaknya keluar daripada harta benda sendiri. Nah, ini tentang masalah. Kemudian satu lagi masalah. Kita buka pertanyaan di sini. Hukum berkurban untuk orang lain. Nah, siapa yang dimaksud dengan al-udhiyatu 'anil ghair? Berkurban binatang kurban untuk orang lain. Orang lain dimaksud adalah selain dari kita. Ya. Selain dari saya, anak saya termasuk orang lain dalam pemahaman ini. Istri termasuk orang lain. Imam Syafi'i mengatakan, la yudahhi 'anil ghaib, menyembelihkan kurban untuk orang selain dirinya, ya, kalau tidak ada izinnya. Jadi harus kasih tahu, istri dikasih tahu, saya mau potongkan Anda kurban. Kamu mau? Mau. Ya sudah selesai. Ya. Kemudian ada orang tuanya di kampung. Pak, saya potongkan di sini. Ya, jangan dipotongkan dulu baru dikasih tahu sudah dipotongkan itu kemarin. Tidak bisa. Tidak bisa dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ingatnya masih koma ya. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh. Dia harus ada izin. Pak, ini ya, ini masih koma ya, masih ada lanjutannya. Jadi Pak, ini saya mau potongkan kita. Oh iya, ya terima kasih. Alhamdulillah. Jadi harus ada izinnya. Nah, dalam mazhab ini Imam Syafi'i, karena harus ada izinnya, maka haram hukumnya memotongkan orang yang sudah mati. Karena tidak mungkin dapat izin. Iya, orang sudah mati. Pendapat Imam Syafi'i. Haram hukumnya. Jadi kalau mau dipotongkan orang yang sudah mati, pindah mazhab dulu. Jangan mazhabnya Imam Syafi'i. Kecuali kalau yang mau meninggal itu pernah berpesan, nak, ya, kalau atau kakeknya, cucuku, kalau nanti saya sudah wafat dan ada kelebihan uangmu, ya, ada kemampuan untuk memotong juga untuk saya, potongkan juga, maka hukumnya adalah wajib hukumnya bagi yang anaknya untuk memotongkan bapaknya, karena itu adalah wasiat apabila dia memiliki kemampuan. Kalau ada memiliki kemampuan, kalau tidak mampu ya tidak usah dikerjakan. Tapi dia memiliki kemampuan, maka wajib hukumnya. Nah, disebabkan karena orang yang sudah mati tidak bisa diambil izinnya, maka haram hukumnya menurut Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik mengatakan sunnah hukumnya memotongkan untuk orang yang sudah mati. Kenapa? Karena itulah dia akan dapat hadiahnya. Datang lagi Imam Hanafi dengan Imam Hambali, dia bilang, untuk orang yang mati, menurut Imam Hambali kan, Imam Hanafi kan namanya kurban itu wajib, ya. Kalau imam yang lain sunnah muakkad, dia wajib. Imam Hanafi mengatakan untuk orang mati, ya, bisa dipotongkan, ya, bisa dipotongkan kalau mau, bisa dipotongkan, bisa dimakan, bisa disedekahkan, dan bisa disimpan, dan pahalanya untuk orang yang mati. Dia bilang begitu. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Tetapi Imam Hanafi keluar sedikit, dia mengatakan, kalau saya semua tadi oke, ya, bisa dimakan, bisa bisa disedekahkan, bisa disimpan, ya. Pahalanya untuk orang yang mati, ya. Tetapi jangan kau makan. Dia bilang, jadi gabung dengan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia sudah mati. Ya.
Kesimpulannya secara umum boleh memotongkan untuk orang yang wafat, boleh. Jumhur ulama dalam hal ini Hanafi dan Imam Ahmad dan Imam Malik. Hanya Imam Syafi'i saja yang keras. Satu saja yang keras, berarti jumhur ulama boleh. Jadi kalau kita ingin memotongkan untuk orang yang sudah wafat, silakan. Pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Saya kira ini dulu ya. Tinggal sedikit waktunya. Ya, kita buka pertanyaan. Bapak dulu itu bisa. Yang ingin berkorban bilang masuk satu berkurban masuk satu Zulhijjah, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh memotong kuku dan rambut. Ya. Sementara imam-imam lain masih beda pendapat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebenarnya tidak apa-apa, kan begitu. Yang ingin saya minta penjelasan dari Pak Ustaz, kira-kira yang mewajibkan itu dan mengharapkan itu, apa hikmah yang ingin dicapai dalam hal ini secara hakikinya itu Pak. Tentu ada pemikiran-pemikiran lain, kenapa kuku dan rambut dilarang potong. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya. Ini sebenarnya harus saya terangkan tadi, tapi terlewat. Jadi yang pertama saya betulkan dulu pendapatnya kembali bahwa yang mengharamkan memotong kuku itu adalah Imam Ahmad. Imam Syafi'i boleh. Baik, saya akan jawab pertanyaan. Saya sampaikan dulu berkenaan dengan azan ini. Salat Isya itu lebih utama dikerjakan lebih malam lagi. Begitu. Kemudian dijaga awal waktu itu agar supaya jadi kalau misalnya kita tunda, yang penting salatnya yang penting dilakukan berjamaah, dan di masjid ini belum ada sholat jamaah dulu sebelumnya. Pernah Nabi SAW tunda, bahkan terjadi hujan keras bisa dijamak itu maghrib dan isya. Kemudian yang tidak boleh iqamat. Kalau sudah diqamat, itu tidak boleh ada pekerjaan lain, termasuk salat sunnah juga. Pertanyaan tadi hikmah ya, memotong kuku ya, hikmahnya ya. Saya luruskan, haram itu memotong kuku. Pendapatnya separuh Imam Ahmad, separuh saja. Separuhnya dari muridnya Imam Ahmad mengatakan makruh. Syafi'i makruh, kemudian Hanafi makruh artinya boleh. Syafi'i boleh, kemudian Maliki boleh, dan Imam Hanafi boleh. Ya, itu yang saya lupa saya jelaskan. Hikmahnya, jangan memotong kuku ini mau dikurbankan. Jangan sampai kalau sudah dibuang itu dia tidak dapat pahala dia itu. Jadi itu rambut biar ini datang, begitu diadakan penyembelihan maka tercoverlah seluruh tubuh bagian yang mendapatkan hak pengorbanan, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Di situ anunya penekanannya Pak. Seandainya daki-daki kita itu jangan dibuang dulu, itu juga menjadi bagian sebenarnya. Iya, tetapi kan kotor. Kalau orang tidak sikat gigi kan kotor ki. Ya, tetapi pendapatnya Aisyah tadi mengatakan kok ini tidak ditekankan Nabi di rumah, berarti tidak wajib gitu. Jadi kalau tidak tahan ki potong kuku tak. Kalau gatal gitu, usahanya saya bisa dibersihkan ya, dapat pahala semuanya itu yang tidak dipotong. Tapi kalau sudah dipotong nanti dibuang, nanti waktu penyembelihan tidak dapat itu pahala itu. Ya, ya itu hikmahnya. Baik.
Ya, iya. Jadi binatang kurban ini kulit, tanduk sampai tali yang mengikat di lehernya, sampai apa namanya jalal itu di belakangnya itu. Biasa kalau onta itu ada apanya? Ada iya, bukan punuknya, ada kasur-kasur. Iya kasur. Itu masuk binatang kurban semua. Jadi itu semuanya tidak boleh diperjualbelikan dan dia harus dihadiahkan, disedekahkan. Iya disedekahkan, dihadiahkan atau disedekahkan. Itu anunya kan. Kemudian kulit itu Aisyah itu dia simpan di rumah. Iya dia simpan kemudian dijadikan dikeringkan kemudian dijadikan alat minum. Nah berdasarkan ini ulama-ulama Hanafi di belakang hari istihsan namanya boleh ditukar. Kan sekarang ini tidak ada lagi orang bikin dari untuk alat minum di rumah. Kalau zaman dulu itu yang paling bagus. Ya, karena yang lain bocor-bocor kan. Jadi kalau zaman dahulu, nah sekarang istihsan namanya, maka boleh ditukar dengan barang yang bisa bertahan lama. Bukan istilah jangan tukar dengan roti, tidak boleh. Tukar dengan dodol, tidak bisa. Karena itu bukan tukar sesuatu yang bisa dipajang. Karena dipajang oleh Aisyah. Itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Dan itu haknya orang berkurban. Tapi kalau orang berkurban sudah titip di masjid misalnya. Ini sudah pembagian, terserah mau dibagi kemana misalnya. Mau dikasih kulitnya dia nggak usah lah kulitnya. Bisa ditukar kemudian dijadikan sebagai belikan lampu misalnya. Ya, ini lampu berapa yang mati? Oh sekian. Ini ada kulit ini. Ya sudahlah, belikan saya lampu. Sudah selesai. Bisa seperti itu. Nah, itu berkenaan dengan kulitnya, kukunya, anunya, semua tanduknya seperti itu. Jadi khusus binatang kurban itu adalah tidak boleh diperjualbelikan. Kapan diperjual? Memba'a udhiyatahu fala udhiyatahu. Siapa yang jual itu jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak sah kurbannya. Seperti itu ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan ini berat ya. Satu tentang musik, nanti kapan-kapan kita jawab. Kemudian yang kedua itu sudah terjawab tadi. Pertama adalah orang meninggal. Ya ini ya, apakah puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal ini boleh disatukan? Menurut pendapat ulama yang saya baca jangan disatukan karena dia beda masing-masing. Dipisah, tidak boleh digabung. Ya. Yang boleh digabung itu misalnya puasa Ramadan kita ya. Misalnya kita sementara puasa Ramadan pada saat itu juga pertengahan bulan puasa putih juga. Maka dia ngikut dengan sendirinya seperti itu. Ada satu kewajiban kemudian dia ikut sendirinya. Nah, itu yang begitu tapi yang begini ini saya menurut bacaan saya kemarin baca juga bertanya begini saya baca tidak boleh menurut para ulama. Jadi puasa qada tersendiri, puasa Syawal tersendiri. Nah, yang mana yang lebih didahulukan? Kalau ada orang mengatakan, para ulama mengatakan sebaiknya puasa Ramadan dulu diselesaikan, kemudian baru Syawal. Tetapi Aisyah membantah. Saya itu kalau mau bayar qada Ramadan nanti akhir-akhir menjelang Ramadan jadi bulan Sya'ban mau masuk Ramadan baru dia bayar semuanya. Jadi kalau berarti Aisyah ini mendahulukan puasa Syawal dahulu. Dia Syawal dulu, Syawal nanti baru dia, itu boleh hukumnya seperti itu ya. Jadi puasa Zulhijjah ini wal fajri wal layalin asyri wasyafi'i wal watri wal laili idza yasar. Keutamaan bulan Zulhijjah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari malam itu utama semua untuk beribadah. Apapun kita kerjakan di situ berlipat ganda. Kemudian ada orang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10, Masya Allah luar biasa. Tetapi yang disunahkan yang ada perintahnya dari Nabi adalah puasa 9 Zulhijjah. Tapi buat hari tarwiyah boleh puasa. Hari tarwiyah itu persiapan menuju ke Padang Arafah. Kita mulai puasa tarwiyah boleh. Tarwiyah kemudian puasa 9 Zulhijjah yaitu puasa Arafah. Luar biasa ini pahalanya
silakan kita kerjakan. Jadi boleh sampai masuk 10 jangan puasa lagi 9 hari meninggal. Kemudian kalau itu ada hadisnya secara khusus, tetapi perlakuannya memang sama, boleh dari status hukum bahwa amal soleh seperti ini apabila dikerjakan untuk orang yang meninggal maka sampai kepada orang yang meninggal. Itu pendapat jumhur ulama. Ada beberapa yang mengatakan tidak sampai, tidak apa, itu tersisi dengan pendapat jumhur ulama. Itu begini hadisnya untuk orang meninggal. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotong kurban dua, satu untuk Muhammad wa ali Muhammad, satu untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya. Ketika dipotong untuk umatnya, maka umatnya Nabi ada yang sudah meninggal pada zaman Nabi, ada yang masih hidup pada zaman Nabi, ada yang belum ada, yang meninggal dan belum ada, ini sama statusnya. Ya itu kita semuanya sudah dipotongkan dulu oleh Nabi. Maka itu merupakan dalil utama daripada bolehnya untuk orang meninggal. Adanallahu wa iyyakum, walhamdulillahirabbil alamin. Saya jelaskan kembali status hukumnya ya. Belajar menuntut ilmu ini adalah wajib. Salat sunnah tadi itu adalah sunnah. Jadi lebih kuat gini. Lebih kuat ini daripada salat sunnah. Salat sunnah rawatib ya. Tidak ada yang mengatakan salat wajib rawatib ya. Menuntut ilmu itu adalah wajib, apalagi hukum agama. Jadi ini luar biasa. Silakan Pak. Saya telah menjalankan hukum ya. Baik, silakan Pak. Iya. Jadi diniatkan untuk orang yang meninggal, pendapat Imam Hanafi dengan Imam Ahmad tadi yang saya bacakan tadi mengatakan bahwa dipotongkan untuk mereka, dibagikan, boleh disimpan. Menurut Imam Ahmad boleh dimakan, Imam Hanafi tidak mau makan ya. Tapi ini Imam Ahmad boleh dimakan, pahalanya untuk yang meninggal, manfaatnya untuk orang yang hidup. Pindah mazhab dulu, pindah mazhab ke mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan memotong untuk satu orang dan keluarga itu boleh. Jadi satu orang satu keluarga itu boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan satu kambing satu orang. Satu kambing, 1/7 sapi, satu orang. Bahwa mengatakan satu sapi, satu kambing atau satu sapi bisa untuk satu rumah. Kalau misalnya itu yang mau ditempuh, ada pendapatnya Imam Malik yang menarik ini. Begini Imam Malik, bisa diniatkan lebih dari 7 orang satu sapi. Lebih biar banyak. Tetapi sebelum dipotong, ya pahalanya adalah untuk mereka semua, ya. Tapi yang memotong satu orang. Satu orang memotong, misalnya atas nama fulan, misalnya saya fulan memotong banyak orang termasuk yang meninggal, itu boleh dalam mazhabnya Imam Malik sendiri, seperti itu ya. Jadi itu bisa memungkinkan, tapi mazhabnya Imam Malik. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak, Allahu Akbar. Jamaah harus mengerti ya, mau salat segera ya, nanti tidak berkurang pahalanya, malah lebih banyak pahalanya ditunda salat Isya. Bahkan pada zaman Nabi ada yang hampir sahabat itu sudah hampir tidur. Tidak, bisa itu tadi. Bagus itu. Bisa yang 6 ini tutupi itu, tapi itu kelebihannya itu adalah hanya untuk daging saja. Dia itu ada mazhabnya Imam Syafi'i tadi. Boleh diikutkan, tapi yang 6 saja yang kurban ini. Yang 1 ini untuk mencari daging. Untuk mencari daging. Sama dengan pergi kita ke pasar, potong dipotong untuk daging. Tidak usah sebut-sebut namanya, bismillah saja. Itu sah, dianggap 1 ekor kambing. Iya. Lebih baik minta saja patungan orang lain, jangan yang berkurban. Lebih baik jangan yang berkurban. Orang lain yang tidak berkurban, ya 6, saya mengerti. Iya. Bisa, tapi harus dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak boleh mazhab yang lain. Harus satu mazhab. Boleh dalam satu mazhab. Boleh. Tapi harus Imam Syafi'i. Kalau bukan Imam Syafi'i tidak sah. Apalagi yang Hanafi, batal gitu semua yang 6. Terima kasih.